Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrin Hadi Firmansyah, kelas 6B Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daripada tugas pada mata kuliah Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Syamsuddin Sirah. Pada pembagian materi kemarin kebetulan saya mendapatkan materi di bab yang ke-9, di mana bab ke-9 ini adalah judul besarnya yaitu penilaian peluang daripada wirausaha. Pada bab 9 ini memiliki berbagai tujuan penulisan daripada penulis sendiri, akan tetapi penulis hanya memaparkan beberapa hal. Ada 5 hal pokok yang penulis buku tersebut tulis dalam atau pada bab yang ke-9 ini. Yang pertama adalah untuk memeriksa landscape peluang dan faktor-faktor yang mendasari dan mempromosikan peluang kewirausahaan. Yang kedua, untuk menilai rantai nilai industri dan ekosistem dari perspektif peluang. Yang ketiga, untuk menguji model 5 kekuatan Porter dari analisis pasar kompetitif. Yang keempat adalah untuk membandingkan metode analisis profil peluang. Kemudian yang kelima yaitu waspada tentang bagaimana ekosistem kewirausahaan berkontribusi pada landscape peluang. Dalam buku tersebut setelah masuk kepada bab pembahasan, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai unsur-unsur daripada penilaian peluang itu sendiri. Keberhasilan bergantung pada 3 serangkai faktor kunci yang kompleks. Adapun 3 faktor kunci yang kompleks tersebut, yang pertama adalah karakteristik pengusaha atau alasan pribadi untuk memulai, tentu memulai suatu bisnis. Kemudian yang kedua, landscape peluang yang mewujudkan karakteristik peluang seperti tren yang sedang booming di tengah masyarakat. Kemudian resiko apabila kita mengambil peluang bisnis tersebut, yang terus ukuran pasar dan ketersediaan sumber daya, di mana ketersediaan sumber daya ini menjadi sangat penting karena akan sangat membantu kita dalam beberapa beberapa potensi-potensi ke depan. Apakah tantangan yang akan kita hadapi itu akan bisa kita lalui dengan ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sifat dari usaha itu sendiri. Skalabilitas yang berbeda, potensi pertumbuhan dan kinerja ini kompleksitas sering membuat penilaian. Evaluasi dan komersialisasi akhir daripada usaha baru sangat sulit untuk dianalisis sebelumnya. Tapi itu bisa dilakukan, dan pada bab ini mengungkapkan beberapa yang telah dicoba dan menguji cara-cara untuk memeriksa bahwa sebuah ide tersebut berpotensi tinggi untuk dicoba atau berpotensi tinggi menjadi peluang untuk membangun dan mendatangkan daripada keuntungan. Produk atau layanan yang berkelanjutan dengan peluang kelangsungan hidup bisnis yang tinggi. Kemudian beberapa alasan utama daripada kegagalan dalam berwirausaha baru adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai. Artinya kita tidak tidak peka, tidak jeli dalam melihat apa yang sedang tren di pasaran. Kemudian kinerja produk yang salah, upaya pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Artinya ini manajemen pemasaran harus sedikit di atensi untuk dibenahi. Kemudian kesadaran yang tidak memadai tentang tekanan persaingan. Artinya kita harus lihat apa saja yang dimiliki oleh lawan bisnis,
apa yang kurang dalam diri pribadi bisnis kita, dan apa yang lebih dari orang lain patut kita akumulasikan untuk bisa melihat apa sekiranya hal-hal baru yang akan kita tampilkan dalam dalam menjemput peluang itu sendiri. Kemudian produk cepat usang artinya harus ada hal-hal baru yang harus kita upgrade dalam beberapa produk yang telah tidak laku di pasaran mungkin dan lain sebagainya. Waktu yang buruk dan kekurangan modal. Nah, kekurangan modal ini menjadi sangat penting ya untuk kita kalkulasi. Jangan sampai kekurangan modal bisa membuat kita tidak berjalan optimal dalam proses peluang bisnis atau kewirausahaan. Proses penilaian peluang mengarahkan wirausahaan melalui serangkaian poin keputusan penting. Kelayakan produk atau layanan pengusaha dapat dinilai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, dengan membuat analisis profil usaha, dan dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Objektivitas kita penting di sini. Karya Michael Porter tentang struktur industri, persaingan dan strategi memberikan dasar bagi wirausahaan untuk memahami apa yang diperlukan dan melakukan analisis persaingan industri. Kemudian yang terakhir adalah ekosistem kewirausahaan dijelaskan dengan referensi khusus pada elemen ekosistem yang mendukung proses kewirausahaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena pada bab ke-9 ini dibagi kepada 2 mahasiswa dan saya kebetulan pada bab 9 ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hanya sedikit. Mohon dimaklumi apabila kekurangan waktunya dalam hal presentasi dan apabila ada kekurangan dalam hal penjelasan saya, mohon maafkan dan mohon dikoreksi di kemudian hari. Sekian dari saya. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.